Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pasangan suami istri YouTuber. Hai. Ya, kali ini kita seperti biasa ngomong ngalor ngidul atau kulu kile. Kita apa yang bagus nih, Beb? Kita bicarakan nih. Kayaknya sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kalau tidak salah, insya Allah ya, tetap kita menunggu pengumuman dari pemerintah. 1 Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023, tepatnya hari Kamis. Ya. Tapi tetap ya, kita nunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi tidak ada yang duluan atau yang belakangan, ada enggak? Kayaknya tahun ini sepi-sepi aja ya. Sepi ya, biasanya kan ada tuh. Iya. Ada ya, kalau mas duluan puasa, pemerintah biasanya belakangan. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan tahun ini bersamaan ya. Ya, biasanya apa sih yang kebiasaan warga kita nih kalau menjelang puasa nih? Kayaknya belanja. Itu dia. Tadi kita barusan belanja. Itu parkiran penuh, di dalam juga rame banget guys. Mungkin saya di tempat lain juga sama. Kayaknya di mana-mana pusat perbelanjaan penuh. Iya. Itu dia. Sempat tadi kita beberapa pusat perbelanjaan susah parkir ya. Iya. Itu kebiasaan kali ya. Iya. Cuman ada satu kebiasaan yang alami kali. Harga barang naik katanya. Bagaimana itu? Ini kan mak-mak nih. Kalau Kak Sumi ya, sebagai mak-mak, kalau naik ya kita pindah ke tempat yang lain. Kayak tadi ya. Lumayan loh guys, selisih harganya sampai 6 ribuan gitu kan. Ngapain gitu lah kan? Kan kita tuh tahu harga istilahnya standar untuk barang yang mau kita beli gitu. Tiba-tiba satu pusat perbelanjaan dari yang misalnya harganya 53.000 jadi 59.000 ya. Nah, itu tadi yang kita mau beli air mineral, satu dus itu biasa 53. Itu tiba-tiba 59. Itu luar akhirnya enggak jadi, padahal kita niat mau beli banyak itu stok Ramadan gitu. Dasar mak-mak kan, konsultasi dengan mak-mak kan. Iya, gimana nih Beb? Ternyata enggak usah lah. Kita pindah ke pusat perbelanjaan. Itu bedanya laki-laki. Kalau laki-laki belanja itu biasanya begitu ada barangnya udah beli ya. Malas mau pindah tempat lain. Masalahnya kalau kita belanja hanya satu barang, oke ya, tidak masalah karena tertutupi juga dengan parkir ya. Nah, kalau mobil kan parkirnya 3 ribuan tuh. Nah, bayangkan kalau kita belanjanya lebih dari satu barang. Kalau kenaikannya sampai 5.000 sampai 6.000, harusnya kita bisa beli 3 misalnya kan. Bayangkan 3 kali 6.000 itu 18.000, dikurangi parkir 3.000, masih punya 15.000 guys. Itu bedanya guys. Kalau matematika mak-mak itu nggak pernah meleset. Oke guys, setuju kan? Setuju. Itu sebabnya para suami ini kalau mak-maknya belanja itu biasanya nongkrong di pinggir jalan, di parkiran. Nungguin aja lebih senang. Biar mak-maknya yang masuk gitu loh. Kadang kalau ikut belanja tuh pusing. Ya iyalah ya guys. Mungkin para suami juga sama kali di sana tuh, saya yakin. Para suami itu nggak tahu harga-harga barang di pasaran. Nah, buat Kak Sumi walaupun nggak masak tapi cek harga guys. Iya. Itu deh guys. Jadi soal harga itu memang sangat lumrah sekali. Menjelang Ramadan itu harga naik. Meroket ya. Itu baru di supermarket guys. Kita belum melihat di pasar tradisional ya, misalnya cabai, beras, apalagi itu minyak goreng dan sebagainya kita belum tahu. Kita memang jarang ya. Iya. Karena dapur kita kan ada di mana-mana sayang. Dapur tuh ada di mana-mana. Semua makan yang ada, tinggal buka HP, pencet, GoFood datang. Nah, itulah perbedaan dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu kita harus keluar rumah, kalau sekarang kita lihat menu, pencet, datang barang tuh. Tinggal dibayar. Tinggal dibayar, makan. Dinikmati. Nah, jadi
Tapi jangan dicontoh ya guys. Iya, Buat iya. kalian yang mungkin memasak di rumah, mungkin kalau keluarga jumlah di dalam keluarganya besar, mungkin memang lebih hemat memasak di rumah ya. Tapi buat kita kayaknya lebih hemat kalau kita langsung GoFood ya sayang. GoFood. Iya, karena memang pertimbangannya efisiensi waktu juga dengan kesibukan kita yang tinggi. Kemudian juga bayangin kalau kita harus memasak, setelah memasak itu kita harus membersihkan peralatan yang untuk memasak, kita harus makan lagi, peralatan makan harus dicuci lagi. Nah kayaknya. Tapi yang masalah juga adalah makanan tuh lebih. Iya. Nah itu akhirnya dibuang kan, kasihan. Itu yang kadang pertimbangan itu. Biasanya kalau masak sendiri harus ngepas, bagaimana itu ngepas gitu. Tapi kadang jarang yang ngepas, biasanya lebih itu. Iya pasti ya. Ada suka serakah tuh masaknya. Perasaan ini dikit nih gitu. Ternyata setelah matang masakan itu banyak ya. Nah, menjelang pas puasa nanti gimana nih kita? Apakah GoFood, masak sendiri atau beli di pasar Juanda? Kayaknya kita fleksibel aja ya. Situasi dan kondisi. Bisa saja mungkin pada saat sahur itu kita masak. Tapi kalau untuk berbukaan mungkin kayaknya kita belilah ya. Lebih aman itu kita beli aja ya. Jadi kalau kita beli itu bukan hanya sekedar menguntungkan kita. Ya, tapi juga membantu para pedagang, terutama pedagang kecil ya. UMKM ya. Kalau tidak ada orang-orang seperti kita, siapa yang akan membelinya? Kalau masak semua. Kalau semuanya masak di rumah kan? Iya. Kasihan pedagang tuh. Kita lihat sekarang nih kan di mana-mana udah banyak berdiri, termasuklah di Mujahidin, di Sakirin, kantin Ramadan itu sudah banyak berdiri guys. Itu menandakan bahwa betapa happy-nya orang menghadapi bulan Ramadan. Itu bagian dari sunnah kali ya. Jadi kalau ada yang merasa aduh Ramadan nih, mana yang bertapuk makan nih, kan enggak? Padahal itu adalah semangat kita happy menghadapi Ramadan itu sangat dianjurkan. Ya. Jadi berbahagialah kita, dipanjangkan umur, bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, sampaikanlah usiaku di Ramadan tahun ini. Amin, amin. Tapi yang jelas Ramadan itu bulan yang gimana ya, kenangannya itu sangat indah sekali. Jadi ketika selesai Ramadan, biasanya orang kepengen ketemu lagi gitu. Gimana Beb? Pastilah sayang, kita kan muslim. Ya, maksudnya ada rasa kayak orang pergi haji juga gitu. Iya, rasa kehilangan gitu ya. Iya. Kalau orang yang udah pernah pergi haji, biasanya pengen kembali lagi ke Tanah Suci Makkah. Pernah pergi haji? Belum sayang, itu kan minta doakan guys. Cerita orang-orang yang pernah pergi haji, demikian juga Ramadan. Kalau kita udah meninggalkan Ramadan, ada perasaan terharu, sedih, bahagia juga karena menyambut Idul Fitri. Tapi ada perasaan gimana gitu ya, pengennya Ramadan diperpanjang lagi. Jadi terharu nih. Jadi nanti menjelang 1H ya, H-1 tuh biasanya akan banyak orang jual daging di pinggir jalan. Banyak banget. Nah, itu di mana-mana tuh. Biasanya di Sungai Jawi, pokoknya di pasar lah. Banyak sekali orang jual daging sapi di pinggir jalan. Sebenarnya tidak boleh ya, tapi ya dimaklumi saja lah karena suasananya udah hanya 1 hari kan, tidak tiap hari gitu. Dalam setahun juga hanya 1 kali. Itu berarti kebiasaan orang kita. Kalau hari pertama, kalau orang Sambas bilangnya itu hari magang. Hari magang tuh berarti hari pertama puasa malamnya itu sahurnya itu kebiasaannya adalah daging. Nah, kalau kita apa nih nanti nih? Tergantung nanti. Kita sih yang penting bisa mengenyangkan udah cukup lah. Dan yang lupa pakai telur ayam pun jadi bergizi ya. Karena apa ya, kita akan melewati 1 hari full dengan tidak makan dan tidak minum. Otomatis kalau bisa menu sahur pertama kita itu sedikit istimewa. Ya. Kita akan cari nanti di mana
apakah masak daging, Iya. apakah Kita beli sop daging aja sop nanti. daging, pokoknya Karena memang kalau saat berpuasa itu kalau bisa menghindari yang lemak-lemak ya. ya. Konon kabarnya, nggak tahu ya apa mitos atau bukan, supaya kita pada siang harinya tidak haus. Tapi di mana-mana yang namanya puasa tuh haus lah. Ya iyalah, Tapi kita makanya. bersyukur loh. Iya. Puasa kita tuh di garis Katulistiwa. Yes. Karena Kita udah terbiasa kayaknya ya. time-nya itu tidak stabil gitu. Berbeda dengan di daerah misalnya di timur, di Eropa gitu. Itu puasanya itu tidak 12 jam. Itu bisa lebih dari itu. Wow. Gimana ya 12 jam aja udah ini, tapi karena kita udah biasa. ya, biasa aja kali ya. Biasa aja kan. Kalau haus, lapar itulah orang puasa kan. Kalau udah haus berarti patut pertanyaan itu. Nggak puasa. Puasa. Atau sembunyi minum. Jadi tapi kalau untuk mama mungkin berhalangan. Gimana ya, nih ya. kalau bapak-bapak perlu dipertanyakan. Dipertanyakan. Nggak ada istilahnya nggak puasa kecuali sakit. Atau ada hal-hal tertentu mungkin dalam perjalanan yang menyebabkan harus berbuka atau dalam kondisi tertentu lah. Karena Islam itu tidak memberatkan. Tapi dengan catatan harus diganti di lain waktu setelah Ramadan. Ingat tuh bagi yang belum mengganti puasanya, Ramadan sebentar lagi guys. Cepet-cepet deh buru-buru ganti ya. Oke guys, jadi menjelang puasa ini memang nampak sekali kesibukan warga ya. Ya, terutama berbelanja. Itu kita tidak tahu apakah itu stok, apakah memang untuk Idul Fitri sekalian kali. Ya, karena kalau sekarang tuh belum kenaikan, mungkin belum semua terjadi ya. Di tempat-tempat tertentu ada pusat perbelanjaan, supermarket atau tempat-tempat yang menjual barang-barang itu belum kenaikan harganya, belum roket. Tapi ada yang langsung roket gitu. Nah, jadi kita bisa masih memanfaatkan momen yang belum naik ini untuk sekalian di stok. Tapi jangan kebanyakan, nggak boleh juga ya guys. Jadi mungkin itu pertimbangan juga. Jadi tidak hanya belanja menjelang Ramadan, tapi juga sekalian untuk Idul Fitri. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang nawarkan kue, kue lapis, kue semprong dan sebagainya. Bahkan ini sudah menyebar kemana-mana. Jadi order itu sudah mulai bertebaran di mana-mana sekarang. Bisa. Bahkan tidak hanya di kota loh, di kampung pun ada yang order. Ada arisan. Ada arisan. Kering untuk lebaran. Kayaknya di kantor-kantor juga gitu deh. Iya. Jadi udah jadi kebiasaan juga. Kalau kayak arisan itu supaya pada saat lebaran nanti kita budget untuk belanja kekeringnya udah enggak terlalu besar lagi, enggak terasa lah mungkin seperti itu ya. Jumlahnya tetap sama, cuman mungkin pada saat Idul Fitri jadi udah agak ringan lah ya, karena udah dicicil dengan arisan. Oke, makasih. Oke, demikian guys ya, ngobrolan ngalor ngidul nih, ngobrolan yang tidak terkonsep istilahnya. Kita lagi di mana sayang? Ya, kita sekarang lagi di sebuah kafe yang cukup familiar di Jalan Ampera. Kafe Cinta. Cinta Kopi. Kita karena saking cintanya kedua ini akhirnya kita cari kafe Cinta. Benar. Ya, I love you. Oke guys, ya demikian ya kita ya mudah-mudahan di Cinta guys. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ambil saja kalau seandainya memberikan manfaat. Silakan diambil, kalau yang memang tidak bermanfaat dibuang saja, anggapnya angin lalu. Tapi jangan HP-nya yang dibuang ya guys. Oke guys, demikian, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di topik yang lain. Nantikan obrolan suami istri YouTuber. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.